Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, tersembunyi sebuah makam yang dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat peristirahatan terakhir Mbah Ronggo, seorang tokoh legendaris yang telah lama meninggal. Makam tersebut berada di tepi hutan lebat, jauh dari pemukiman. Warga desa selalu menghindari tempat itu. Bahkan mereka enggan membicarakan nama Mbah Ronggo meski banyak yang percaya bahwa ia pernah memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Konon, Mbah Ronggo adalah seorang tokoh bijak yang sangat dihormati di desa itu. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam berkomunikasi dengan dunia gaib. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ia miliki dianggap terlalu besar dan mengerikan. Banyak yang mulai takut akan kekuatan gaibnya. Apalagi setelah beberapa peristiwa aneh yang terjadi di desa. Pada suatu malam, terdengar kabar bahwa Mbah Ronggo melakukan ritual besar di makamnya. Setelah malam itu, ia menghilang tanpa jejak. Kepergiannya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Beberapa orang mengklaim mendengar suara-suara aneh dari makam tersebut. Suara lirih seakan-akan ada seseorang yang sedang berbisik. Bahkan, kabar angker pun mulai beredar. Beberapa saksi yang mencoba mendekati makam itu mengaku melihat bayangan hitam besar yang berkelebat di antara pepohonan. Waktu berlalu, dan semakin banyak cerita mistis yang beredar tentang makam Mbah Ronggo. Warga desa yang dulu menganggapnya sebagai orang yang penuh hikmah kini lebih memilih untuk melupakan sosoknya. Namun, keangkeran makam itu semakin sulit untuk dihindari. Satu persatu, orang yang berani mendekati makam mulai mengalami peristiwa-peristiwa aneh. Terkadang, terdengar suara langkah kaki, benda-benda bergerak tanpa sebab, dan aroma bunga yang muncul tiba-tiba di udara yang sepi. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Adi, yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, mendengar cerita-cerita tersebut dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita kosong. Dengan rasa penasaran yang besar, Adi memutuskan untuk mengunjungi makam Mbah Ronggo pada malam hari. Ia membawa senter dan kamera, berniat untuk mengabadikan segala kejadian di makam tersebut. Namun, malam yang seharusnya biasa itu akan berubah menjadi sebuah perjalanan penuh teror yang tak akan pernah ia lupakan. Adi tiba di desa tersebut menjelang sore. Langit yang semula cerah mulai memudar, berubah menjadi gelap dan berawan. Ia bisa merasakan ketegangan yang tebal di udara. Beberapa orang yang ia temui di sepanjang jalan menatapnya dengan cemas. Mereka mencoba memberi peringatan, namun Adi hanya tersenyum sinis. Baginya, semua itu hanyalah cerita tak bermakna yang diada-adakan orang-orang ketakutan. "Jangan dekati makam Mbah Ronggo," ucap seorang ibu tua yang duduk di ambang pintu rumahnya. "Banyak orang yang pergi dan tak kembali. Itu bukan tempat yang layak dijamah." "Tapi saya hanya ingin tahu," jawab Adi dengan percaya diri, meski dalam hatinya muncul sedikit rasa ragu. Malam pun tiba, dan Adi bersiap menuju makam Mbah Ronggo. Hutan di sekitar makam terasa semakin gelap, dan udara dingin mulai menusuk. Ia berjalan menelusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Suara ranting-ranting yang patah di bawah kakinya semakin jelas terdengar, seakan ada yang mengikuti langkahnya. Ketika sampai di makam, suasana semakin mencekam. Makam Mbah Ronggo yang terbuat dari batu besar itu terlihat sunyi. Tidak ada cahaya selain dari senter di tangan Adi. Dengan langkah ragu, ia mendekati makam dan mulai menyalakan kamera, berniat mengambil foto dan video. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang samar muncul di sudut mata Adi. Ia mengalihkan pandangan, namun tidak ada apa-apa di sana. Ia merasa sedikit terkejut, namun menenangkan diri dan berpikir bahwa itu hanya permainan cahaya. Ia melanjutkan rekaman videonya, sambil menyorotkan senter ke sekeliling makam. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di balik semak-semak. Lalu suara itu diikuti dengan langkah kaki yang berat. Adi terhenti sejenak, tubuhnya kaku. Ia menoleh, namun yang ia lihat hanya bayangan kelam bergerak cepat di antara pepohonan. Hatinya mulai gelisah, namun rasa penasaran membuatnya tetap bertahan di tempat itu. "Siapa di sana?" teriak Adi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya hewan liar. Namun,
Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, kamera di tangannya mulai bergetar hebat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Lalu, terdengar suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu begitu dekat, hampir seperti suara Mbah Ronggo sendiri. "Jangan ganggu tempat ini." Bisik suara itu dengan nada yang rendah dan mengerikan. Jantung Adi berdegup kencang. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Tubuhnya mulai gemetar, dan ia merasa seperti terperangkap di dalam lingkaran gelap yang tak bisa ia jelaskan. Begitu ia hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Adi melangkah mundur, matanya tetap waspada, namun ia tidak bisa melarikan diri. Sekeliling makam tampak semakin hidup, semak-semak bergerak, pohon-pohon seperti berbisik, dan angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Semua tanda itu membawa pesan yang jelas. Ia harus pergi sekarang, atau ia akan menjadi bagian dari misteri yang belum terungkap di makam Mbah Ronggo. Namun, apakah Adi bisa keluar dengan selamat? Atau justru ia akan menjadi saksi bagi kekuatan yang tak pernah ia percayai? Adi semakin merasa terpojok. Suara-suara aneh di sekitar makam makin intens, dan ketegangan dalam dirinya mulai mencapai puncaknya. Ia mencoba untuk mundur, namun seakan langkah kakinya terasa lebih berat. Setiap kali ia bergerak menjauh, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Kamera yang masih dipegangnya bergetar hebat, tampaknya seperti ada yang menariknya, seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Ketika ia menoleh ke belakang, sesuatu yang gelap dan bergerak cepat melintas di antara pepohonan. Itu bukan bayangan manusia, melainkan sesosok makhluk yang bentuknya tak bisa dikenali. Punggungnya merinding, dan ia ingin berlari, namun kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Suara angin yang kencang tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Hanya ada suara desiran napasnya yang berat dan gemetar. Tiba-tiba, dari balik batu nisan, muncul sesuatu yang membuat Adi terlonjak mundur. Seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu, tampak berdiri di sana, dengan tubuh yang penuh lumut dan dikelilingi cahaya redup yang aneh. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang mengaburkan setiap detailnya. Namun, Adi bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Makhluk itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Itu seperti suara serak yang keluar dari dalam perut tanah, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" Suaranya menggema, membekukan Adi di tempatnya. Adi mencoba untuk berbicara, namun tenggorokannya serasa tercekat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tak bisa keluar. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan ia mulai merasakan perasaan terperangkap di dunia yang tidak ia kenal. Tubuhnya ingin bergerak, namun pikirannya merasa buntu. Ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. "Tinggalkan tempat ini," suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih keras dan penuh amarah. Mbah Ronggo tidak suka diganggu. Adi, meski ketakutan, berusaha untuk tetap tenang. Ia mencoba mundur, namun sesaat sebelum ia bisa berbalik, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar, semakin dekat, semakin nyata. Begitu ia menoleh, makhluk itu sudah berada tepat di hadapannya, dengan wajah yang kini tampak samar-samar terlihat. Sosok itu hanya memiliki dua mata yang bersinar merah seperti bara api, menghadap lurus ke arah Adi dengan tatapan kosong yang menakutkan. Mata itu seolah menghisap segala keberanian yang masih ada dalam diri Adi. Adi merasa seluruh tubuhnya kaku, dan seakan ada sesuatu yang menyedotnya ke dalam kegelapan. Ia ingin berteriak, namun suara itu terperangkap dalam tenggorokannya. Rasa takut yang luar biasa merambat di seluruh tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, Adi merasakan betapa tidak berdayanya dirinya di hadapan makhluk itu. Saat itu, ia mendengar bisikan lain, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya." Terperangkap dalam ketakutan, Adi akhirnya berlari dengan segala tenaga yang dimilikinya.
Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya menariknya ke dalam. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu tidak lagi terlihat, tetapi rasa mengerikan itu masih mengikutinya. Angin bertiup semakin kencang, dan pepohonan tampak bergerak mengikuti arah larinya. Adi berlari tanpa arah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah jalan setapak yang familiar. Dengan napas terengah-engah, ia menoleh kembali ke arah makam, namun yang terlihat hanya kegelapan yang membungkus seluruh hutan. Apakah itu semua hanya halusinasi? Adakah yang benar-benar terjadi di sana? Adi tidak tahu, tetapi yang ia rasakan kini adalah rasa takut yang mendalam, sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, satu hal yang pasti, Adi tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia tahu bahwa ketenangan yang ia rasakan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, yang akan terus menghantuinya. Adi tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Beberapa hari setelah kejadian di makam Mbah Ronggo, hidupnya berubah total. Setiap kali ia menutup mata, bayangan mata merah yang bersinar tajam itu muncul kembali. Setiap suara gemerisik di malam hari membuat tubuhnya terlonjak ketakutan, dan rasa takut yang luar biasa seolah menguasai hidupnya. Namun, rasa penasaran masih ada di dalam dirinya, sebuah dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Meski ketakutan, Adi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang makam Mbah Ronggo. Ia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kekuatan gaib yang ia alami dan sosok Mbah Ronggo yang legendaris itu. Ia mulai mengunjungi beberapa orang tua di desa, bertanya tentang sejarah makam tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi pada tokoh itu. Salah satu orang yang ia temui adalah Pak Budi, seorang sesepuh desa yang dikenal sering bercerita tentang masa lalu. Ketika Adi bertanya tentang Mbah Ronggo, Pak Budi tampak terdiam sejenak. Matanya yang sudah keriput memandang jauh ke arah hutan. Mbah Ronggo bukan orang biasa, kata Pak Budi akhirnya. Suaranya terdengar berat dan penuh rasa hormat. Dia bukan hanya seorang tokoh desa, dia juga seorang penjaga alam. Mbah Ronggo memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang kekuatan dunia lain. Namun, tidak semua orang bisa menerima pengetahuan itu. Seiring waktu, banyak yang mulai takut padanya. Adi mendengarkan dengan seksama. Tapi kenapa makamnya jadi angker? Tanya Adi, mencoba menggali lebih banyak. Pak Budi menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Mbah Ronggo melakukan ritual terakhirnya untuk menjaga desa ini. Ritual itu melibatkan pengorbanan besar, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Makam itu bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan tempat di mana dunia gaib dan dunia manusia bertemu. Semakin banyak orang yang mencoba mendekati makam itu tanpa penghormatan, semakin kuat kekuatan yang terbangun di sana. Pak Budi berhenti sejenak dan menatap Adi dengan tatapan serius. Mbah Ronggo tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian yang telah dia ciptakan. Itulah mengapa makam itu begitu angker. Jika kamu tidak datang dengan niat yang murni, kamu akan merasa terperangkap dalam dunia yang tidak kamu pahami. Kata-kata Pak Budi terus terngiang di kepala Adi. Sementara itu, rasa ingin tahu yang lebih besar semakin menggerogoti hatinya. Adi merasa seperti ada bagian dari dirinya yang harus terjawab. Makam Mbah Ronggo bukan hanya sebuah tempat yang dihormati, melainkan sebuah tempat yang menyimpan kekuatan besar, yang kini terancam terganggu oleh kedatangan orang-orang seperti dirinya, yang tidak mengerti atau menghormati dunia gaib. Pada malam yang penuh bulan, Adi memutuskan untuk kembali ke makam. Kali ini, ia datang dengan niat yang berbeda. Ia bertekad untuk menemukan kebenaran, memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan mengapa ia merasa terikat dengan tempat itu. Dengan tekad yang kuat, ia berjalan kembali menuju makam Mbah Ronggo. Sesampainya di sana, segala ketakutannya kembali muncul, namun kali ini ia menahan diri. Ia berdiri di depan makam, merasakan hawa dingin yang menusuk. Adi mulai berbicara, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati, berharap bahwa kekuatan yang ada di sana akan mendengarnya. Mbah Ronggo, ia mulai dengan suara gemetar. Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya datang untuk mencari jawaban, untuk memahami. Tiba-tiba,
Angin mulai berhembus, dan kabut tipis muncul, menutupi makam. Adi merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran, sesuatu yang besar dan kuat. Perlahan, dari dalam kabut, muncul sosok yang sama dengan yang ia lihat malam itu. Sosok yang penuh dengan aura mistis dan kekuatan gaib. "Tanya apa yang ingin kau tahu?" Suara itu bergema, dan kali ini Adi bisa merasakannya, bukan hanya mendengarnya. Adi mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam dirinya. Kenapa saya merasakannya? Kenapa saya tidak bisa melupakan malam itu? Apa yang terjadi dengan Mbah Ronggo? Sosok itu mendekat, dan mata merah yang mengerikan itu menatapnya dalam-dalam. Mbah Ronggo adalah penjaga, dan ia memilih untuk menjaga desa ini bahkan setelah kematiannya. Makam ini adalah tempat di mana dunia kita dan dunia mereka bertemu. Tidak semua orang bisa melihatnya, tetapi bagi mereka yang terpilih, ia akan memperlihatkan dirinya. Engkau adalah salah satu dari mereka. Adi terperangah. Jadi, saya terpilih. Sosok itu mengangguk. Mbah Ronggo memilihmu karena keberanianmu untuk menghadapi yang tak terlihat. Namun, jangan salah sangka, anak muda. Setiap pengetahuan ada harganya. Jika kamu ingin mengetahui lebih, kamu harus siap menghadapi apa yang datang setelahnya. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu menghilang, meninggalkan Adi sendirian di tengah makam. Angin kembali berhembus, dan kabut perlahan menghilang. Adi berdiri diam, merenung, menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan jawaban yang tidak akan pernah ia lupakan. Dunia gaib, dunia yang selama ini ia anggap mitos, kini terungkap di hadapannya. Namun, Adi tahu, ini baru permulaan. Rahasia besar yang tersimpan di makam Mbah Ronggo masih menunggunya untuk diungkap.